Lalu siapa yang berkewenangan mengambil keputusan? Ya bupati. Tadi sudah dijelaskan bahwa bupati yang menandatangani SK Posodok sebagai pengembangan geotermal, seperti itu. Sehingga maksud saya adalah pertama tadi jaga soliditas di sana. Kalau bisa yang sudah memang menolak jangan sampai keluar lagi. Karena saya tahu waktu saya masih jadi jurnalis, kadang hari ini jumlahnya 100, besok 99, ada lagi yang ditarik keluar dari yang tolak. Itu faktanya ya. Begitu. Walaupun waktu kami jadi jurnalis juga dalam ancaman Pak. Ya, ada juga teman-teman yang korban pemukulan di sana, kalau saya tidak salah. Begitu. Lalu yang kedua, sepakat kami juga serukan ini ke bupati. Hanya kan kami tidak mungkin juga ikut berdemo kepada bupati. Iya, itu tidak elegan. Ini ruang kami, teman-teman juga bisa perhatikan ke depan. Ini akan menjadi poin prioritas yang kami suarakan ke bupati. Pertimbangkan lagi ke Pak Bupati. Lihat masyarakat di sana mereka terus menjerit. Jangan sampai yang terima uang itu yang tidak tinggal di Posoleok. Jangan sampai ya. Tapi jangan sampai juga ada sebagian masyarakat di Posoleok yang sudah terima uang, yang tinggal di sana. Yang lain juga, mohon maaf, yang lain juga sebagai warga Demak. Kan dilematisnya pemerintah di situ, dilematisnya anggota dewan juga di situ. Kita mau pilih yang mana, ya kan? Ada yang pro, yang menerima duit sebagai kompensasi ganti rugi, ada juga yang menolak. Ya, saya pikir tentu saja jika kita terus berdiskusi tidak menyelesaikan soal, tetapi jika ada langkah, ini ada ketua komisi C, itu yang kita lakukan ke depan untuk terus sampaikan kepada pemerintah bahwa ini menjadi perhatian dari DPRD Kabupaten Manggarai juga, tidak hanya secara komisi tapi juga secara kelembagaan. Dan kami juga berkomitmen ya ke depan suatu waktu dalam waktu dekat ini kita turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi di sana itu seperti apa. Keluhnya adalah DPR tidak mungkin diam, apalagi kami orang-orang baru yang belum terkontaminasi, ya tidak tahu berapa, kan tidak mungkin diam. Menyuarakan kepentingan rakyat itu misi sejak sebelum menjadi anggota DPRD. Saya pikir itu guys. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ran. Selanjutnya Pak Deni. Saya mau tanggapi sedikit terkait masukan dari Pak Marsudi. Saya Pak, salah satu orang yang tidak senang juga kalau diintimidasi dan kekerasan. Saya mau minta penjelasan secara komprehensif kepada Pak Marsudi dan secara eksplisit. Kira-kira yang mengintimidasi dan melakukan kekerasan, apalagi kekerasan seksual, ya, tolong disampaikan secara jelas supaya kami tahu juga apa yang diintimidasi di sana dan siapa yang melakukan itu. Dan itu akan menjadi atensi khusus kami. Kami akan sampaikan kepada penegak hukum. Kalau memang aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan, kami akan sampaikan supaya jangan terulang lagi. Saya juga salah satu orang yang tidak senang diintimidasi, apalagi melakukan kekerasan seksual itu. Tolong Pak Marsudi jelaskan siapa yang melakukan intimidasi, yang melakukan kekerasan itu, by name, by etis, tanggalnya juga, korbannya juga. Ya, terima kasih. Jangan kasih tahu secara gamblang begini saja. Ada intimidasi, ada kekerasan. Itu juga menurut kami belum pas, belum tepat untuk menanggapi hal itu. Terima kasih Pak Marsudi. Tolong ditanggapi. Oke, lanjut. Baik, berkaitan dengan beberapa korban kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Nanti kami akan menyusun laporan yang komprehensif juga untuk disampaikan. Karena saya pikir tidak elegan untuk kami mau data di sini, karena lebih komprehensif lagi kalau misalnya itu tadi rencana dari teman-teman DPR untuk turun untuk melakukan video seperti itu dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena kami akan langsung hadirkan para korban untuk membuat pemeriksaan dengan bapak-bapak DPR sekalian. Setuju ya teman-teman Posoleok? Sepakat. Supaya lebih komprehensif. Begitu. Maksud saya begini, Esa, ingat ya, kekerasan seksual itu kasus yang sangat sensitif. Jadi boleh kita sembunyikan identitasnya, tapi tetap harus disampaikan. Kalau bisa lapor kepada hukum. Jika memang betul, jangan dibiarkan.
Kami sudah laporkan Pak. Sudah lapor. Sudah laporkan sampai Komnas HAM kami sudah laporkan. Termasuk Komnas Perempuan termasuk di Polres Sangrai. sudah di Komnas HAM, Komnas Perempuan melakukan Zoom, audiensi dan sebagainya sudah dilakukan. Termasuk teman-teman yang ada di Jakarta. Jadi kami kerjanya koordinasi juga begitu. Oke, kalau memang faktanya sudah dilaporkan, tolong nanti catanya itu diberikan kepada kami, ya. Memang tidak bisa kalau kita minta secara detail saat ini, tapi kisi-kisinya sudah nanti menyusul, ya. Sehingga nanti ketika pulang dari sini, tolong beberapa data yang perlu dilengkapi, ya. Soal menghadirkan korban atau yang menjadi subjek dan itu nanti, tapi yang paling penting adalah laporannya sudah diberikan ke Kapolres ini. Ya. Terima kasih. Masih ada? Hah? Oke, saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Pertemuan hari ini bukan berarti pertemuan berikutnya tidak, karena masih ada PR tadi. Ya. Soal itu aja dulu Pak. Soal koordinasinya dengan teman-teman di sini, kita bisa menghubungi siapa, kontaknya apa? Nanti menghubungi yang pertama Ketua Komisi C, Pak Clement. Tolong 0852 616 72 322. Kemudian yang kedua, Wakil Pak Doni Hima. Silakan Pak Doni, nomor teleponnya. Sudah. Pak Domi silakan. 081 Siap. 568 29 40 40. Oke, kemudian yang ketiga, saya sendiri sebagai sekretaris Komisi C, Pak Yosef. Perlu juga perkenalkan diri, saya dari Sibar, ya, dari Jakarta. Tapi ada hubungannya dengan Konsoleo. Saya tidak tahu di mana tempatnya pakar. Ya. Dulu saya dari sana. 08 128 231 4222 4222. Kemudian juga ada Pak Dirman Pak Sata Messi ini. Ini mesti Sata Messi. Baik, terima kasih. Langsung saja, saya beri nomor HP 001 314 043 976. Terima kasih. Namanya tadi Pak, sorry. Pak Gusti. Pokoknya yang paling proaktif itu harus mereka dua ya. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Ya sudah hadir. Kami sangat senang mendengar ya beberapa poin yang penting sehingga kami juga ada bahan yang kami perlu sampaikan ke pemerintah. Ya, selamat siang untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mungkin lah foto bersama dulu. Foto bersama, deh. Bapak Agus, Bapak Agus, nomor itu. Oke, nomor apa itu? Mana? Kalau telepon SMS dulu ya.